Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu Bapak yang saya hormati, kajian Masjid Alim Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur pada Allah. Pada malam hari ini Allah telah memberikan berkelimpahan kepada kita semua, masih diberikan kesehatan, keselamatan, kenyamanan. Semua itu ya karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka di dalam surat Ibrahim itu disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu artinya bahwa bersyukur itu terbuka mata kolbu, sedangkan kufur itu tertutup mata kolbu, karena kebalikan. Jadi syukur dan kufur itu kebalikan. Kalau kufur itu kan dari kafaro yukafiru, kafir, itu tertutup mata kolbunya. Berarti kalau syukur itu sudah terbuka mata kolbunya. Dan kita dianjurkan untuk berjuang ya. Berjuang itu yang paling akbar kalau kita melihat dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabiro. Jadi di sini ada kata jihadan kabiro, berjuang yang besar, jihad yang besar. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang yang tertutup kalbunya, orang-orang yang kafir, dan berjihadlah, berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jadi dengan Al-Quran, berjuang dengan Al-Quran untuk membukakan mata kalbu bagi orang-orang yang tertutup. Ini jihad yang paling besar menurut surat Al-Furqan ayat 52. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan undangan saya di WA ya, malam hari ini kita mengkaji tentang ayat Allah yang berhubungan dengan semesta ya, makro semesta dan mikro semesta, atau semesta makro dan semesta mikro ya. Itu ada kaitannya dengan semesta ruhani dan juga semesta yang ada di luar. Karena Allah sudah memberikan penjelasan bahwa di dalam diri kita ini juga ayat. Kalau kita sudah menemukan matahari ruhani, kalau kita sudah menemukan bulan purnama ruhani dalam diri kita masing-masing ini, maka akan bercahaya. Maka sering saya analogikan, kalau suatu ruangan itu kalau diisi materi, diisi almari, diisi pipet, diisi macam-macam ya, itu nanti ruangan itu akan penuh. Tapi kalau ruangan itu diisi cahaya, walaupun lampu itu ya wadah yang 25 watt, LED 200 watt, tambahi lagi 1000 watt, cahaya itu masih bisa masuk ke ruangan itu, masih bisa menampung. Nah, itulah perbedaan antara materi dan rohani seperti itu. Nah, kalau dalam diri kita ini sudah ada matahari ruhani, sudah ada bulan purnama ruhani,
Itu artinya sudah mencerahkan diri kita ini ya, pada diri kita sejatinya. Maka kita harus punya niat yang lurus, kemudian ilmu kita benar. Ya, ilmu benar itu merujuk kepada ayat Allah dan juga ayat yang di semesta. Jadi yang namanya ayat Allah dan kejadian yang di semesta itu sinkron, tidak ada pertentangan. Jadi ayat di luar yang tersirat dan yang tersurat itu mesti saling melengkapi, saling menjelaskan. Kalau misalnya dalam Al-Quran ada surat Al-Buruj, surat 85 itu artinya gugusan bintang atau galaksi. Ya mesti galaksi ada betul, tidak ada hanya dongeng, ada cerita kan gitu. Itu artinya kalau Al-Quran mengatakan ada bulan purnama, ya ada bulan purnama. Dan dirimu itu kalau bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya, bisa menerbitkan, mencahayakan dirinya sendiri sebagai sudah mendapatkan cahaya ruhani dari bulan purnama. Maka itulah ilmu yang benar dan iman yang kuat itu. Jadi niat lurus, ilmu benar, iman kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, belajar dengan niat menerapkan apa yang dipelajari itu belajar dipraktekkan. Maka sering saya sampaikan bahwa hidup ini adalah pelajaran praktek ya. Praktek dalam arti ya agama ini praktek. Kalau mau praktek sabar, yaitu harus menghadapi orang yang suka marah-marah. Kalau yang dihadapi orang sabar itu nggak praktek itu. Kalau ingin praktek lemah lembut, kasih sayang, ya akan dipertemukan orang yang keras kepala mungkin gitu. Maka itu namanya sudah mengalami praktek. Kalau pas ngaji ini bukan pencerahan ini. Pencerahan itu pas kita di luar ya. Maka ada istilah knowledge is only potential power. Jadi pengetahuan baru akan memberi manfaat apabila digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup sendiri dan kualitas hamba yang lain ya. Jadi kuncinya adalah praktek pengalaman ya. Pengalaman. Maka para nabi dan rasul itu mengalami dulu, mengalami sabar ya. Misalnya Nabi Yusuf ya dimasukkan ke sumur itu, kalau enggak sabar ya mungkin udah. Kemudian Yunus ya sampai dakwah enggak sabar, kemudian Yus aku tak pergi naik kapal ya, malah ada ombak, kemudian undian delalah ya kena dewe sing kudu diguang misalnya gitu. Nah, ini kan ujian yang berat sekali. Dan itu ibaratnya kita tuh makin tinggi seperti pohon itu kan, makin tinggi kan anginnya lebih kencang. Dan para nabi rasul itu ya seperti itu. Tapi endingnya mendapat hidayah dari Allah, cahaya dari Allah, menjadi seorang rasul nabi, orang yang suci, kemudian istilahnya sudah insan kamil kan begitu. Tapi menjadi insan kamil dengan yaitu tadi, dengan ujian-ujian yang sangat berat. Maka talim kita ini adalah untuk mencerahkan jiwa supaya tinggi spiritual kita ya. Jadi ada hablum minallah dan hablum minanas. Kalau hablum minanas itu ya sosialis ya, empati, menolong, membantu sesama, kemudian jauh dari sifat egois, jauh dari sifat individualis, sombong. Itu namanya sudah sosialis atau hablum minanas. Jadi kuncinya dua itu ya, vertikal dan horizontal. Karena memang Allah sudah menyebutkan supaya kita bisa memahami diri kita ini ada semesta, dua-duanya itu harus seimbang, hablum minallah dan hablum minanas. Kalau tidak, salah satu ya itu pasti terjadi error program ya. Karena sudah disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 112 itu ya, duribat alaihimud zillatu
aina ma suqifu illa bi hablin minallahi wa hablum minanas. Ayatnya jelas. Jadi mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Kecuali lah ini, kalau bahasa Arab ada illa itu dari kata in dan la. In itu artinya jika, la itu tidak. Jika tidak apa? Yaitu hablum minallah dan hablum minanas. Berpegang kepada habl itu tali Allah. Kemudian hablum minanas ya kita sesama manusia. Jadi tidak bisa orang yang saya taat pada Allah, beribadah pada Allah, tapi dengan manusia yang lain merendahkan ya, mencari kesalahannya, kemudian tidak menghargai, tidak menghormati. Padahal sebenarnya kita ini sama manusia, jiwa-jiwa yang satu. Maka kalau ada momen ya Piala Dunia ini sebenarnya ini mempersatukan bangsa-bangsa yang dimana dalam olahraga itu tidak ada ras. Mbuh kulitmu apa, ya, agamamu apa, sukumu apa, tidak masalah. Yang penting kamu main sportif itu. Walaupun kulitnya putih, tapi kalau mainnya kotor, ya wong sak dunia ini benci. Itu loh, itu tidak sportif itu, kan gitu kan. Nah, itulah namanya universal humanisme. Disitulah sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Jadi tidak ada ras. Karena kuncinya yaitu tadi hablum minallah dan hablum minanas. Sebab apa? Kalau sampai satu ditinggalkan itu kan wabau bi ghadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'i bi ghairi haqq. Dalika bima asau wa kanu ya'tadun. Karena apa? Kalau salah satu itu kita hilangkan atau tidak seimbang, ya, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Sebenarnya Allah tidak murka, tapi dia diri yang menutupi dengan kemurkaan karena tidak mengikuti hablum minallah dan hablum minas itu. Yang demikian itu karena mereka kafaru ya, mengkafiri atau menutup ya, mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi ya. Yaqtulunal anbiya itu kan sebetulnya ada dua pengertian ya. Ada yang memahami nabi betul-betul dibunuh, tapi ada yang memahami al-anbiya itu adalah dari kata nabi-nabi atau pengkabar-pengkabar. Yang dibunuh itu perkabarannya. Karena ada ayat yang lain ya, di dalam surat 40 ayat 51 itu disebutkan inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa yauma yakumul asyad, misalnya gitu. Allah itu pasti inna lanansuru, inna sesungguhnya, la sungguh, nonya ini nom takkid, lamnya lam takkid, dari sungguh-sungguh akan menolong lanansuruna itu rasul dan orang yang beriman, ditolong, tidak sampai dibunuh, berarti kan begitu. Kalau pun dibunuh pasti jasadnya mesti terawat, masih bisa dibaiki, tidak apa ucar kacir misal gitu. Tapi kalau saya memahami ya memang yang dibunuh itu perkabarannya. Jadi kalau nabi-nabi dulu itu dibunuh perkabarannya, ya perkabarannya itu tidak disampaikan atau diganti atau dia. Jadi kan naba'a yunabi'u nabi'un itu kan nabi itu kan pengkabar, isim fa'ilnya. Maka di sini orang tadi ya salah satunya mendustakan ayat Allah. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Orang itu kalau melampaui batas itu ya otomatis juga durhaka, karena dua-duanya itu tidak bisa berpisah. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat semuanya, maka untuk membuka kesadaran kita ya hablum minallah dan hablum minas ini harus kita pegang erat-erat ya. Jangan sampai kita tidak mengenal Allah ya. Namanya hablum minallah itu menyangkut ya mengenal ya. Kemudian kalau zikir itu mengingat ya. Jadi orang yang mengingat kan sering saya sampaikan mesti mengenal.
Kalau ndak kenal sing ingat piye? Pindah duwe lengganan ya. Misalnya nuwun sewu Pak Solikun punya gelingan kemudian lengganannya banyak. Oh, namanya si ini dikabari meninggal. Otomatis bisa mengingat karena sudah tahu, sudah kenal. Lah sing asistene dikabari wong belum tahu, belum kenal, ndak ngerti kan gitu. Maka kenal pasti bisa mengingat. Jadi bukan hanya menyebut, kalau kadang orang menyebut ya namanya bulan tapi belum kenal. Kan itu baru menyebut yang tidak kenal. Harusnya kita mengenal dulu, kemudian kita baru ingat kalau kita menyebut ya. Maka sangat kemurahan Allah yang Maha Pengasih. Kita selaku manusia ini di planet bumi ini kan Allah nanti membukakan ilmu itu bertahap disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Ya, ini juga sering saya sampaikan ya dalam surat Shad ayat 87-88 ini ya. In huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamuna naba'ahu ba'dahin. Al-Qur'an ini ya tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dan sungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an itu setelah beberapa waktu lagi. Kebenarannya akan beberapa waktu lagi itu waktu zaman dulu, waktu Nabi Muhammad ya 1500 tahun yang lalu itu juga sebentar lagi atau beberapa waktu lagi. Sekarang juga begitu, artinya peradaban ini nanti akan berkembang terus kecerdasannya manusia. Dulu mungkin ya sebelum tahun 2000 itu belum ada namanya Android ya. Orang dikabari bisa chatting sini Amerika dengan suara, dengan apa wajah, tidak percaya ya, karena apa? Belum. Tapi begitu kecerdasannya naik, kemudian Allah membukakan peradaban ya, karena memang Allah lewat semesta alam ini kecerdasannya tanpa batas. Jadi manusia sudah menemukan itu, akhirnya apa? Ya terus seperti itu, dan nanti akan berkembang terus ini. Dulu adanya TV hitam putih ya, akhirnya berwarna bisa untuk video dan lain sebagainya ya. Karena kalau kita orang tua ini tidak mengikuti dari sedikit bisa ketinggalan ya. Ada loh yang apa, orang tua dulu sarjana, tapi sarjana barang ane kula, tapi teknologi tidak tahu. Rambut deng wae piye to Le, kalau putune pintere putune. Mungkin kita juga ada. Tapi kalau sini udah ya tahu semua ya gitu. Ya. Dan itu aplikasi-aplikasi itu banyak sekali dibukakan Allah itu supaya apa? Supaya antara ayat yang dalam Al-Qur'an itu dengan semesta alam ini bisa sinkron. Maka kalau ada peristiwa itu harus kita lihat dari sisi sains ya, peradaban dan ilmu teknologi, kemudian dari sisi spiritual atau dari sisi Al-Qur'an. Seperti khotbah saya kemarin gempa itu misalnya, itu kan sayanya demikian. Ya kalau sini daerah gempa, ya kita harus pakai rumah yang tahan gempa. Ilmunya kan gitu. Kalau enggak mau kena gempa ya pindah ke Kalimantan sana enggak ada gunung berapi. Ya, anak saya di sana sudah 12 tahun belum pernah ada gempa misalnya gitu. Di sana jauh dari Merapi, aman kan gitu misalnya gitu ya. Ini kan sudah ada ilmunya, namanya Allah membuka ilmu. Ada lempengan-lempengan itu lewatnya sana Jepang dan lain sebagainya, itu kan bisa dipelajari karena Allah membukakan ilmunya dan manusia sudah pinter ya. Dengan riset mestinya, riset pengalaman. Maka sebetulnya orang yang menemukan Android itu sebetulnya sesuai dengan sabda Nabi, anfa khairukum anfa'ahum linas. Sebagai kamu adalah orang yang bermanfaat untuk manusia. Lah itu menemukan itu kan bisa orang lain dapat bermanfaat. Bisa kajian, bisa ini. Lah tinggal yang mempergunakan, kan ibaratnya suatu ilmu alat itu kan seperti pisau. Tinggal kita menggunakan. Kalau untuk ngirisi brambang, untuk ngirisi daging, untuk sayur itu baik, tapi kalau untuk orang ya enggak baik kan begitu. Maka kita harus membuka kesadaran kita. Sebab kalau kita
jauh dari Al-Quran diingatkan oleh Allah dalam ayat yang lain ya, surat 43 ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, ya nanti ada teman yang menemani, namanya setan. Setan itu dari jin dan manusia. Ya manusia itu kan gitu. Maka ayat 37-nya ya, wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna anahum muhtadun. Dan sungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan-jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sudah dibelokkan sama setan tapi merasa ini petunjuk, dan begitu. Ini harus kita ingat-ingat supaya apa? Supaya kita bisa menemukan cahaya ruhani dalam diri kita, ya, semesta ruhani dalam diri kita. Karena kalau sudah diteman setan tidak mungkin akhirnya kita sadaran. Maka ya kita kalau dalam komunitas atau dalam apa, kita juga harus hati-hati, jangan mengkultuskan orangnya, jangan mengkultuskan apa itu simbolnya atau bajunya. Jadi nanti kena ayat musyrik ya, surat Rum ayat 31-32 itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jenengan biasa ya mau ayat kursi ya, itu kan menggambarkan semesta yang luar biasa luasnya. Dan sebetulnya kalau saya cermati membaca ayat kursi ini, soal Al-Baqarah ayat 255, ini memang supaya paham betul itu dimulai dari Al-Baqarah ayat 1 sebenarnya. Kalau Al-Baqarah ayat 1 sampai 254 itu kita kaji, nanti akan lebih mendalam lagi. Maka rekaman kita yang bulan puasa kapan itu kan waktu online Al-Baqarah ya itu. Jadi kita di situ sudah tahu sapi betina itu apa, sudah tahu apa Bani Israel itu apa, kemudian Musa menghadap Tuhan berkalamullah dengan Tuhan, kemudian jatuh pingsan, jibal itu apa. Kalau penjelasan cermati ada semua, termasuk apa itu Harut Marut ya, itu apa, sihir itu apa, itu ada semua, termasuk ya Qomer dan lain sebagainya, belum lagi yang lain-lain. Tapi itu sebenarnya belum selesai. Tapi maka malam ini 25 ini bahwa jangan apalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ya, Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia hidup, kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Layak kudu sinatu walanum, Dia tidak ngantuk, tidak tidur. Nah, kalau benerannya Pak RT, Pak RW kan sok turu, sok ngantuk toh. Dodoki Pak ajeng nyuwun, wah ini Bapak nembe sare. Tapi nek karo Gusti Allah tidak ngantuk, tidak tidur, kapan saja kamu mau datang menghadirkan ya, open door, istilahnya gitu ya. Jadi tidak seperti orang, kalau orang kan masih ngantuk supaya menikmati apa, tahu nikmatnya tidur, dia Allah memberikan rasa kantuk. Kalau orang ujuk-ujuk tidur tidak ngantuk kan bahaya Pak. Jadi nyetir ya, tidak ada proses ngantuk, langsung tidur kan bahaya ya. Itu. Maka Allah ya tidak ngantuk dan tidak tidur. Kapan saja kita datang, Allah siapkan begitu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya apa yang di samawat ya, di langit dan di bumi. Jadi bagi Allah itu langit dan bumi termasuk isinya. Madzalladzi yasma'u indahu illa bi'ni. Lantas di sini disebutkan ya bahwa tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Kalau syafaat itu kan artinya pertolongan. Di dunia ini saja Pak, kalau tidak ada izin Allah, jenengan nulungi wong ora iso. Ya, misal contoh ya,
kejadian itu kan dulu ada orang pagi-pagi jalan-jalan kemudian kepleset nyenggol lumpur. Nah akhirnya ada nulungi, malah sing nulungi ketot neng lumpur, dua-duanya meninggal. Ini namanya kan kalau tidak ada pertolongan Allah tidak bisa. Maka bidnilah ya, indau ila bidni, dengan pertolongannya. Apalagi nanti di sana. Maka saya mengajak Bapak Ibu semua itu ya, yang sebetulnya bisa menolong diri kita ini adalah ilmu dari Rasul yang berupa petunjuk Al-Quran itu kita amalkan. Itulah yang namanya syafaat. Jadi kita jangan maisir itu main judi. Ya semoga kita nanti di sana ada syafaat tapi di sini ya garme sageleme dhewe, itu namanya judi yang berbahaya itu yang begitu ya. Jadi maisir yang berbahaya itu yang begitu. Kita harus pasti ya. Dan Islam itu Al-Quran agama dinullah itu pasti, tidak ada mudah-mudahan dan lain sebagainya ya. Karena kita pasti ilmunya kita amalkan, itulah yang akan menolong kita. Dan Allah itu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ya. Allah itu mengetahui ya, apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Allah tahu ya, karena di diri kita ini kan ada Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Kemudian ya, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bimasa, yaitu bahwa Allah itu apa itu namanya, dan mereka tidak mengetahui apa-apa yang dari ilmu Allah melainkan apa-apa yang kehendakinya. Jadi kalau Allah menghendaki artinya apa? Orang itu berkehendak ya. Jadi kalau ilmu ya, Allah akan membukakan kepada yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki mesti dia kehendak, termasuk yahdilahu linurihi mayasa. Allah menunjuki cahayanya semesta ruhani ini kepada siapa yang kehendaki, ya yang berkehendak. Kemudian yahdilahu, Allah menunjuki memberi hidayah pada mayasa yang dikehendaki, ya orang yang berkehendak kepada hidayah itu, bukan pasif. Artinya Allah memberikan keluasan pilihan kepada hamba itu ya. Kursiyus samawati wal ard ya, sangat luas wilayah kekuasaan Allah, meliputi samawat dan bumi ya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar, luar biasa. Jadi Allah itu kursinya, kursi itu kalau dipahami ya wilayah kekuasaan Allah. Jadi dari bumi kita ini ada bulan, kemudian kalau ditarik ke matahari ya, ada Venus, ada Merkurius, matahari. Kalau ditarik ke sana ya, setelah bumi ini ya, ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ya, dan Pluto. Walaupun Pluto itu oleh orang-orang sana dianggap bukan planet, tapi itu ya ciptaan Allah. Nah ini satu solar system atau tata surya ini sudah luas seperti itu ya. Kita bayangke bumi kita aja, kita kan kalau surah ya, Al-Muluk ayat 15 itu kan kita disuruh berjalan di muka bumi ya. Jadi kalau ibu-ibu mengartikan berjalan di muka bumi mungkin piknik ya, monggo. Tapi ada yang riset apa itu ilmu. Lantas ya, kalau wilayah bumi ini sudah seperti itu, belum saat ini manusia baru meneliti ke Mars saja itu belum bisa masuk ke dalamnya, masih ya meraba-raba lewat foto lah. NASA ini yang paling ilmunya paling canggih, ini sudah menemukan ini dan sebagainya. Nah tata surya kita nih masuk galaksi itu hanya kelihatan mataharinya, buminya tidak kelihatan, hanya kelip-kelip satu bintang. Maka bintang itu sebenarnya matahari karena jaraknya jauh. Itu masuk ke galaksi kita, namanya galaksi Bima Sakti. Lah tanggone Bima Sakti yang terdekat itu dengan jarak 4,2 ya, 4.000 tahun apa miliar tahun itu ya istilahnya. Itu Andromeda. Itu kalau di foto yang punya teleskop itu masih bisa kelihatan.
Tapi yang lain lagi galaksinya sudah tidak kelihatan. Itulah wilayah kekuasaan Allah. Nah, manusia yang secara semesta makro yang di dalam diri ini, kalau sudah luas, ya, itu sudah menerima apapun, ya, yang diingini, yang tidak diingini sudah masuk di sini itu biasa wae lah. Tidak ada kemelekatan. Di unek-unek wong ya wis, ya mungkin ini salah saya, ya wis meneng wae rasah bales gitu. Penak itu. Tapi kalau kita reaktif, ya, direndahkan uang kita reaktif, nanti yang baik itu responsif. Jadi direspon, ya, oh ini gitu maksudnya, ya mungkin saran saya, itu enak, selesai kan begitu. Kalau dia salah, ya ciri orang bertakwa, orang insaf, orang sadar adalah memaafkan. Memaafkan kan indah itu. Nah, maka kalau kita melihat dengan mata telanjang, itu kita bisa melihat 4.500 bintang. Dengan teropong yang sederhana, itu kita bisa melihat 2 juta bintang. Dengan teropong yang canggih dan modern bisa melihat galaksi, ya. Kalau istilahnya kajian ini kasnya banyak, beli teropong yang canggih sebetulnya. Nanti di atas itu pas musim kemarau lihat galaksi itu. Kalau sementara ini saya kan ke Asalam, jadi punya teman guru fisika, dua-duanya itu teman saya, jadi ke sana lihat, walaupun siang itu ke sana ke atas lihat matahari itu bisa, apalagi kalau pas malam. Nah, tuh. Jadi teropong canggih memang penting. Kemudian kita apabila menghitung bintang, 1 detik 1 bintang, maka butuh waktu 3.000 tahun. Ya, 3.000 tahun sudah banget ya. Ya, ini kita melihat semesta kita. Maka tadi saya gambarkan bumi kita ini yang beratnya para ahli memperkirakan 600 triliun ton, ya. Rotasinya itu mubeng 24 jam. Kecepatannya itu 1665 km per jamnya, ya. Kemudian kalau mengitari matahari 1 tahun itu, ya, evolusinya itu kecepatannya 107.000 km per jam. Jadi kalau ada jenengan numpak truk bak terbuka, itu kecepatannya 107 km per jam. Itu begitu truk ini notok wedek ngoten dengan mencelate ya mencelate banter banget mriko. Seperti itu. Karena ya luar biasa sebetulnya bumi ini. Maka kalau ada gempa, banjiran itu sebenarnya hanya bumi memproteksi diri. Karena kalau dengan tidak adanya itu ya tidak mungkin, karena memang strukturnya seperti itu. Wis mubeng iso wengi ijeh mengitari matahari kecepatannya seperti itu. Maka Allah menantang orang-orang yang tertutup, ya, mata kalbunya itu dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat 30. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotkon fafatakna huma waja'alna minal ma'i kula syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit yang berisi planet-planet itu, ya, dan bumi itu keduanya dulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan, ya, Allah pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ya, semua yang hidup ini dari air. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Loh, Allah sudah menerangkan seperti itu. Mengapa mereka tidak beriman? Tadinya memang satu padu, ya. Ini penciptaan semesta, ya. Kajian kita berapa ya tahun yang lalu itu kan membahas surat 41 ayat 9, 10, 11, 12 itu penciptaan semesta, ya. Nanti bisa dibaca sendiri, ya. Surat Al-Fusilat 41 ayat 9, 10, 11, 12. Itu termasuk bumi kita. Nah, lantas yang di sini yang perlu kita cermati adalah waja'alna minal ma'i kula syai'in hayyin. Allah menciptakan segala sesuatu itu dari air. Ya. Kalau tadinya kita kemarau kemudian ada air hujan aja cepat-cepat
sama biji-biji ini kan turun. Termasuk kita manusia ini, ya. Kalau kita hidup ini terlalu banyak minyaknya, ya nanti darah kita ya kolesterol kan gitu. Kalau terlalu banyak gulanya, ya nanti darah kita mengandung gula. Maka air yang penting itu air. Ya. Jadi kalau saya mengobati diri saya capek misalnya, itu saya minum air banyak. Nanti ternyata capeknya itu hilang ya. Tuh. Misal ini sebagai contoh, dan tiap kita kan masing-masing punya kelemahan di dalam diri kita masing-masing ya. Ada yang mungkin boyoknya, ada yang lain-lain lah pokoknya enggak. Nah, itu yang ngopeni pikiran sendiri. Tapi alhamdulillah seperti kita ini yang tua-tua masih diberi kesehatan. Dan yang muda mudah-mudahan ya sehat gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah untuk mengenal tadi wilayah Allah dan juga semesta dalam diri kita lihat dalam surat 16 ayat 12 ya, surat Nahl ayat 12, wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Dan Dia edarkan untuk kamu malam dan siang dan matahari dan bulan. Matahari itu bahasanya asyams ya. Jadi kalau orang sudah menemukan matahari di dalam dirinya, kemudian menemukan bulan purnama dalam dirinya, dan wanujum dan bintang. Kalau sudah menemukan bintang dalam dirinya, bintang itu kan lambang lambang luxury ya, lambang kemewahan ya. Bintang itu lambang kemewahan karena tempatnya tinggi. Dan itu semua diedarkan oleh Allah atas perintahnya, bi amrihi musakharatum bi amrihi. Inna fi dzalika layati liqaumi yaqilun. Bahwa yang demikian itu adalah ayat bagi kaum yang berakal, yaqilun ya. Jadi Allah itu kadang menggunakan bahasa yatafakarun, kadang yaqilun. Yatafakarun ayat bagi orang yang berpikir. Nah, orang pikir ya itu bukan ayat. Yaqilun orang yang berakal. Semua orang punya akal, tapi tidak semua orang menggunakan akal. Nah, orang yang menggunakan akal itu namanya ulul albab menurut surat Ali Imran ayat 8 itu. Jadi semua memang menggunakan akal, tapi jarang yang memikir siang kok begini, malam begini, matahari kok seperti itu, bulan seperti itu, bumi kita ini kok berputar ya. Maka ada kecerdasan indera itu beda dengan kecerdasan ilmiah atau kecerdasan pikiran. Contoh misalnya kecerdasan indera, saya contohkan ya. Bila kita melihat matahari, karena hanya melihat dengan kecerdasan indera, oh ini yang berjalan ini mataharinya, buminya yang diam. Tapi setelah dipelajari ya, penyelidikan, riset ke angkasa, oh ternyata yang berputar itu buminya. Nah, dengan kecerdasan ilmiah, pikiran, akal, dengan kecerdasan akal ternyata yang berjalan bukan mataharinya, yang berjalan ternyata rotasi buminya. Kan sudah kebalik antara indera dan pikiran. Nah, nanti yang ketiga masuk lagi kesadaran spiritual. Oh berarti ini ada yang menciptakan. Lalu kita mencari Allah seperti Ibrahim itu. Jadi kita jangan hanya berhenti di kecerdasan kepala atau mata yang jasmani ini. Kita harus masuk ke akal dan masuk ke spiritual, sehingga kita menemukan oh ternyata Allah itu maha besar, luar biasa seperti itu. Nah yang terakhir ini karena waktunya nanti saya ada acara ya. Ini sering saya sampaikan tapi kita ulang biar kita paham ya. Surah An-Nahl ayat 79, alam yaro ila thairi ya. Musakhkharatin fi jawis sama. Mayumsikuhuna ilallah. Tidaklah kamu memperhatikan kepada yang melaju kencang ya, di angkasa. Semua kan melaju kencang, termasuk bumi kita ini, planet-planet yang lain itu melaju kencang ya, yang diedarkan di kekosongan angkasa atau langit di atas sana kalau kita pandang dari bumi ya. Kemudian tidak ada yang menanya mayumsikuhuna ilallah, tidak ada yang menahan kecuali hanya Allah. Inna fi dzalika, yang demikian itu adalah al ayat-ayat atau tanda-tanda liqaumi yu'minun,
bagi kaum yang beriman yang sudah terbuka mata kalbunya. Jadi bagi kaum yang beriman itu tanda ayat, maka ayat yang di dalam Al-Quran teks itu pasti sesuai dengan sinkron dengan ayat yang di luar di semesta ini. Itu saling menjelaskan, saling melengkapi, saling menyempurnakan, termasuk di dalam diri kita ini kalau sudah menemukan yang namanya matahari ruhani, menemukan bulan purnama, menemukan bintang, semua akan menjadi indah dan akan berjaya menjadikan jiwa kita ini kembali kepada Allah, insya Allah dalam keadaan yang mutmainnah. Tapi semuanya mungkin kalau ada komentar atau pertanyaan di lain waktu, karena kita ada acara, maka untuk menuju ya memahami semesta makro dan semesta mikro, kita juga harus punya kepahaman hati yang bersifat holistik, yaitu yahdurun, mengobservasi dengan panca indera, kemudian yatafakarun dengan berpikir tadi rasional, kemudian yafqahun dengan menggunakan akal sebagai ulul albab. Nah, dengan demikian insya Allah kita menjadi manusia yang bisa melakukan peneliti atau secara pribadi bisa paham tentang semesta di dalam luar dan juga di dalam diri kita sendiri. Demikian yahdillahu linurihi mayasya, Allah memberikan cahayanya, menunjuki cahayanya pada kita semua yang berkehendak dan juga siapapun yang ingin. Nasrun minallahi fa huwa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.